beberapa seri Range Rover, mulai dari Range Rover klasik, Range Rover Vogue, Velar, dan Evoque. Halo sobat unggul Hadikes semua, ketemu lagi kita di segmen ya, ini segmen salah satu segmen baru dari unggul, yaitu ya kita akan cerita-cerita tentang Dkes. Nah, cerita kali ini kita akan cerita tentang Range Rover. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada sobat unggul Hadikes semuanya yang telah subscribe maupun nge-like maupun nge-share video-video atau konten di channel unggul Hadikes. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya, segera saja subscribe di channel unggul Hadikes ini, karena di channel ini kalian akan menemukan sesuatu yang berbeda dari cara pandang sebuah Dkes. Oke. Saya juga mendoakan bagi sobat unggul Dkes semua ya, agar selalu menjaga kesehatan, agar tetap bisa menyimak konten-konten di channel unggul Dkes. Baik, kita langsung saja ke cerita-ceritanya ya. Ini cerita-cerita saja. Kalian boleh komen di bawah jika ceritanya ini melenceng atau ngawur atau itu bohong, itu nggak pas, itu nggak tepat. Nah, silakan kalian bisa komen ya di kolom komen. Baik, ini kita akan cerita-cerita. Kalau kemarin kita cerita truk atau pickupnya Chevrolet. Nah, sekarang kita cerita Range Rover. Nah, ini salah satu produk dari Land Rover. Ini di sini ada beberapa Range Rover, baik dari Hot Wheels, Matchbox maupun dari Mayoret. Kita ambil tidak semuanya, tapi yang cukup mewakili saja cerita-cerita atau perjalanan dari Range Rover. Oke, jadi Range Rover ini diciptakan ya, atau didesain ini udah lama. Jadi pertama kali dikembangkan ya tahun 50-an ya, tahun 51 sampai 58, tapi sempat dihentikan oleh Land Rover karena ya nggak tahu, karena mungkin pengembangannya terlalu mahal atau gimana. Kemudian dilanjutkan lagi tahun 66, mungkin setelah di Amerika berkembang sebuah SUV yang ringan, yang bisa masuk ke semua segmen ya, baik muda maupun tua. Maka Range Rover Land Rover mengembangkan lagi desainnya yang terbengkalai dulu untuk menghadirkan sebuah SUV yang tangguh. Jadi tahun 66 mereka mengembangkan lagi, dan baru tahun 70 Range Rover seri yang satu atau generasi pertama ini diluncurkan. Nah, ini adalah Range Rover generasi pertama. Range Rover generasi pertama ini saya ambil dari Mayoret. Ini juga Mayoret yang lama, bukan Mayoret keluaran baru. Saya ambil yang lama ya, dari garasinya Unggul, yang base-nya masih base besi, ini juga besi. Tapi ini sebenarnya juga ada tangga, tapi tangganya udah hilang.
nggak tahu kemana tangganya. Ini ke bentuknya sangat berbeda dari Land Rover. Ini jauh, sangat jauh berbeda dari Land Rover. Di sini cuma ada 2 pintu, bentuknya ini cuma 2 pintu, 3 sama belakang. Bentuknya memang gennya Land Rover ya, tetapi dia lebih smooth, lebih comfortable ya, lebih nyaman untuk dikendarai model-model seperti ini. Jadi Range Rover ini mulai naik pamornya, yaitu ini cerita ya, ini kenapa Range Rover itu menjadi sangat populer, menjadi sangat naik popularitasnya, itu karena Range Rover pernah digunakan untuk menjelajah dari Aljazair menuju ke Lagos, Nigeria oleh sebuah personel dari grup band terkenal pada saat itu, pada tahun 72, yaitu bandnya Cream. Cream ini adalah bandnya, mungkin kalau sobat Unggul Adikes tahu, Cream ini adalah bandnya Eric Clapton. Eric Clapton yang Wonderful Tonight itu ya, yang nyanyi Wonderful Tonight itu bandnya si Eric Clapton ini, drummernya yang melakukan ekspedisi pertama jauh sebelum Rally Paris Dakar itu diadakan, yaitu tahun 72. Jadi masih menggunakan Range Rover generasi pertama, menjelajah dari Lagos, dari Aljazair menuju Lagos, Nigeria. Ditambah lagi pada tahun 72 juga, untuk yang ekspedisi pertama itu tahun 71, tahun 72 itu juga digunakan untuk ekspedisi penjelajahan dari Amerika Utara sampai ke Amerika Selatan, atau yang lebih dikenal dengan British Trans-American Expedition. Mereka menggunakan Range Rover klasik ini. Jadi mereka membelah Amerika dari Amerika Utara, dari Amerika belahan utara, dari Kanada sampai ke Argentina di Amerika belahan selatan sana. Jadi mereka benar-benar menguji ketangguhan Range Rover ini untuk penjelajahan, sehingga dan penjelajahannya itu berhasil, kedua-duanya berhasil semua, sehingga Range Rover pamornya menjadi naik. Range Rover generasi pertama ini umurnya lama ya. Ini pada beberapa varian, yang varian klasiknya seperti ini dengan grill yang vertikal. Ini masih awal-awal, sekitar tahun 70-an ini model grillnya vertikal. Grillnya vertikal dengan 2 lampu. Kemudian lampu seinnya juga ada nih samping-samping. Kemudian Range Rover juga mengembangkan lagi tahun 80-an, tapi tidak terlalu signifikan pengembangannya. Jadi muncullah Range Rover seperti yang ada di Hot Wheels. Nah, ini saya tampilkan ada 2 nih, yaitu yang reguler sama yang edisi 55 tahun Hot Wheels, tapi ini bentuknya sama, cuma beda tampo saja. Jadi kalau untuk Range Rover tahun 80-an yang masih termasuk Range Rover klasik, itu grillnya horizontal. Jadi garis-garis udah horizontal, tapi bentuknya tetap sama. Kalau dijejerin atas bawah ini, ini kan sama nih, garis-garis lekuan bodinya sama. Pintu juga 2, kiri dan kanan, 3 dengan satunya di belakang untuk pintunya. Jadi masih sama. Mereka gunakan juga Range Rover ini untuk rally Camel Trophy juga mereka ikutkan, rally Paris Dakar mereka juga ikut juga pada edisi awal rally Paris Dakar, mereka juga ikut berpartisipasi
sehingga membuktikan bahwa Range Rover ini menjadi kendaraan penjelajah yang tangguh, sehingga popularitasnya makin terkenal. Kemudian baru menjelang akhir hayat dari generasi pertama Range Rover, sekitar tahun 91, baru mereka mengenalkan untuk Range Rover 4 pintu. Jadi Range Rover menjadi sebuah kendaraan yang memang identik dengan kendaraan adventure, kendaraan 4x4. Jadi Range Rover ini setelah tahun 91 mereka mengembangkan Range Rover dengan pintu 4 sehingga bisa masuk untuk sebagai kendaraan segmen keluarga. Karena kalau Land Rover kan sangat maju, sangat tangguh ya. Jadi untuk yang keluarga bisa menggunakan untuk kendaraan harian, untuk kendaraan keluarga, untuk yang seri pertama ini. Dan perlu sobat unggul Adikes tahu bahwa Range Rover seri pertama ini pada akhir tahun 90-an dikembangkan lagi oleh Land Rover atau The Rover Company, Motor Company, sebagai dasar untuk pengembangan dari seri Land Rover lainnya, yaitu seri Discovery. Jadi Discovery itu yang lahir tahun 89, generasi pertama itu dikembangkan, basic pengembangannya ada dari Land Rover generasi Range Rover ini, Range Rover generasi pertama. Oke, Range Rover generasi pertama berakhir tahun 96. Dia disuntik mati tahun 96 untuk mengembangkan Range Rover seri selanjutnya. Dan ketika Land Rover atau The Rover Company ini dibeli oleh BMW Motorrad Jerman, semuanya dirubah total oleh BMW. Maka lahirlah generasi kedua dari Range Rover. Nah, generasi kedua dari Range Rover ini sangat spesial karena semua banyak sekali komponen-komponen dari Range Rover generasi kedua ini menggunakan komponen-komponen part dari BMW. Nah, tapi cuman sampai dengan tahun 2005. Setelah itu Range Rover dibeli oleh Tata Motor, sehingga semua komponen-komponen Range Rover juga diganti. Banyakan menggunakan komponen dari Jaguar maupun dari Ford. Untuk segmen Amerika itu banyak menggunakan mesin-mesin dari Ford, sedangkan untuk yang konsumen yang non Amerika biasanya menggunakan mesin dari Jaguar maupun dari komponen kelistrikan interiornya menggunakan dari Jaguar. Tapi kalau yang masih dalam BMW yang tahun 2005 ke bawah itu banyak menggunakan komponen BMW seri 7 maupun dari seri 5, baik dari interior, kelistrikan maupun dari segmen mesin. Jadi generasi yang setelah dari BMW yang pengembangan generasi ketiga lah, ini yang dinamakan pengembangan dari Tata Motor setelah diambil alih oleh dari BMW ya, dari BMW Motorrad. Itu lahirlah generasi ketiga dari Range Rover ya, sehingga muncul Range Rover Sport dan Range Rover Fuge. Ini salah satunya adalah Range Rover Fuge yang DNA-nya itu masih tetap mirip dengan Range Rover klasik, tapi lebih luxury, lebih mewah, sehingga sudah tidak identik lagi Range Rover ini mulai dari seri 2 ini dengan kendaraan penjelajah. Jadi lebih kepada style ya, karena memang Range Rover ini jadi naik kelas, jadi dari kelas penjelajah menjadi kelas eksekutif ini ya. Range Rovernya modelnya hampir sama dengan 4 pintu, kaca belakangnya yang miring,
kemudian dari tampak depan ini hampir sama, dia lebih aerodinamis, lebih runcing. Kalau yang series awal kan datar ya, tegak ya, lebih runcing. Tapi komponennya, peletakannya itu hampir sama dengan Range Rover klasik. Ini Range Rover meluncurkan generasi keempatnya yang lebih kompak lagi ya, untuk sebuah SUV yang lebih kompak, yang dengan harga yang lebih terjangkau bagi penggemar. Walaupun generasi yang Vogue atau yang Sport ini masih tetap keluar berjalan, muncullah generasi E-Vogue. E-Vogue ini tampilan depannya agak sedikit berbeda dari Range Rover yang sportnya ya, tapi mirip-mirip. Cuman di kap mesinnya ini ada kayak ventilasi udara. Kalau yang di Vogue itu kan tidak ada kayak ventilasi udaranya. Kemudian dari grill depannya dia lebih runcing ya, lebih runcing lagi. Grillnya lebih kecil daripada yang Vogue. Lampunya lebih sipit. Ya, ini diambil dari Matchbox Moving Part yang seri yang model convertible yang 2 pintu. Yang E-Vogue ini juga ada yang 4 pintu juga, yang E-Vogue. Kemudian generasi keempat masih tetap berjalan terus, muncullah generasi ke-5 dari Range Rover yang munculnya seperti ini ya. Range Rover generasi ke-5 ini mereka menggunakan nama, balik lagi ke nama dari Range Rover klasik, yaitu Velar. Range Rover klasik ini disebut juga dengan Range Rover Velar, yang artinya dalam bahasa Italia itu adalah menutupi. Nggak tahu ini menutupi apa, tapi konon ceritanya dulu juga ada pabrikan dari Inggris itu yang namanya Velar juga pabrikannya. Mereka mungkin untuk mendaftarkan paten sehingga menggunakan nama yang identik ya, Velar atau menutupi. Kemudian generasi kelima ini menggunakan nama Velar kembali. Ini saya ambil dari Hot Wheels ya, yang Velarnya Hot Wheels. Ini hampir-hampir mirip dengan yang generasi keempat atau yang E-Vogue. Lebih aerodinamis, lebih dari aerodinamis ininya, tapi grillnya lebih panjang daripada yang dari E-Vogue untuk yang Velar ini. Tapi secara spesifikasi untuk interior maupun dari permesinannya dia lebih tangguh, lebih beda daripada yang seri E-Vogue, karena ini termasuk Velar ini adalah compact SUV. Jadi kesimpulannya, kalau diurutkan dari di luar yang Range Rover klasik atau Range Rover generasi pertama, itu urutannya adalah Range Rover Vogue. Dari urutan dari harga, dari kemewahannya, itu dari Vogue yang paling mewah, yang paling kastanya paling tinggi itu adalah Vogue. Kemudian Sport garasinya unggul, belum punya untuk koleksinya untuk yang Range Rover Sportnya. Kemudian diikuti Velar, Velar ya, diikuti dengan Velar, karena Velar ini adalah termasuk dari compact SUV. Dan terakhir atau generasi kasta terakhirnya itu adalah E-Vogue. Ini untuk yang entry level, yang ingin merasakan sensasi Range Rover bagi pemula. Harganya masih terjangkau ya, kalau di harga di nyatanya ya, di mobil benerannya itu, ini E-Vogue ini yang paling murah. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya.
cerita-cerita tentang perkembangan Range Rover mulai dari klasik sampai dengan generasi kelima, generasinya si Velar yang terakhir. Walaupun generasi-generasi yang lainnya masih tetap diproduksi oleh lininya Rover Company. Jadi melalui diecast ini kita bisa belajar perkembangan atau perjalanan dari suatu kendaraan. Kebetulan ini adalah diecast fokusannya Unggul Hadicast. Kita ambil dari semua ini dari garasinya Unggul Hadicast. Oke, sampai di sini dulu cerita-ceritanya. Silahkan kalau Sobat Unggul Hadicast ada komen, tuliskan di kolom komen. Sampai ketemu di segmen dari Unggul Hadicast channel. Salam.